Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas PBO. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, adapun nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Bita Malisa, kemudian yang kedua Fitri Aulia Safrudin, yang ketiga George Marlisa, yang keempat Muhammad Fatrato Makola, yang kelima Nur Aisyah, dan yang terakhir Onalisa Mayor. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah konsep inheritance. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikat kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang dapat diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivate class, atau hair class. Saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain. Contoh penerapan konsep inheritance atau penurunan dalam kehidupan sehari-hari, kami mengambil salah satu contoh konsep pemesanan makanan dan minuman. Nah, di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas member, pemesanan, penjualan, pengelola, total, makanan, dan minuman. Selanjutnya pada bagian yang kedua adalah metode inheritance. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivate class, atau hair class. Inheritance merupakan sebuah konsep pemrograman OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain atau kelas turunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi konten atau untuk memanfaatkan satu konten atau fungsi untuk membayar untuk banyak kelas. Yang ketiga adalah superclass dan subclass. Pengertian kelas dapat didefinisikan sebagai cetak biru atau prototype atau kerangka yang mendefinisikan variabel-variabel atau data dan metode-metode atau perilaku umum dari sebuah objek. Kelas juga diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terintegrasi antara metode dan data yang mengacu pada suatu objek. Kelas digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang berupa objek. Variabel yang berupa objek ini sering disebut dengan referensi objek. Dalam Java, kelas induk yang diturunkan disebut dengan superclass, sedangkan kelas baru turunan disebut subclass. Pada proses penurunan kelas, kelas turunan akan mewarisi sifat-sifat yang terdapat pada kelas induknya. Selanjutnya, kelas turunan tersebut dapat memiliki sifat spesifik yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kelas induk. Kita lanjut pada contoh konsep inheritance. Pada gambar di sebelah saya ini adalah contoh gambaran konsep single dan multi-level inheritance pada kendaraan, yang dimana konsep inheritance yang ada di Java hanya memperkenankan adanya single inheritance, yaitu suatu subclass hanya dapat mempunyai satu parent class. Dengan kata lain, suatu kelas hanya dapat mengextend satu kelas saja. Jika dibutuhkan adanya multiple inheritance atau satu kelas memiliki lebih dari satu parent class, maka solusinya dapat menggunakan interface. Lalu masuk ke konsep polymorphism. Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk.
Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Yang pertama adalah deklarasi objek dan assignment. Deklarasi objek. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda, meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Assignment. Operator assignment dalam Java digunakan untuk memberikan suatu nilai ke sebuah variabel. Operator assignment hanya berupa sama dengan. Namun selain itu dalam Java beberapa shortcut assignment operator yang terpenting. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi metode polimorfis. Method overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Intinya dalam sebuah kelas memiliki metode yang sama namun parameter dan tipe data yang berbeda. Tujuan dari metode overloading yaitu memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Aturan metode overloading: yang pertama, nama metode harus sama dengan metode lainnya. Dan yang kedua, parameter haruslah berbeda. Dan yang ketiga, aturan boleh sama juga boleh berbeda. Polimorfisme dinamis identik dengan penggunaan pewarisan, interaksi, implementasi, interface, bahkan abstrak kelas. Aturan metode overloading: yang pertama, mode akses overloading, metode harus sama atau lebih luas daripada overloading metode. Yang kedua, subclass hanya dapat dan boleh override metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu metode yang sama pada kelas. Dan yang terakhir, soal aturan hak akses, setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses metode overloading yang ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada superclass ataupun parent class. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang metode polimorfis. Metode polimorfis dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun nama kelasnya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda. Namun, tipe data dan parameternya berbeda. Sejalan dengan contoh yang diberikan, kemudian diharapkan dapat mengerti dan memahami konsep polimorfis itu sendiri. Polimorfis pada Java memiliki dua macam, yaitu diantaranya statistik polimorfis atau polimorfis statis, dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polimorfis. Polimorfis statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfis dinamis menggunakan metode overriding. Selanjutnya kita masuk ke dalam sampel class diagram, di mana pada gambar di samping yaitu mempunyai satu parent class induk, di mana metode sayHello akan diwariskan setiap anak, dan masing-masing anak memiliki isi metode yang berbeda meskipun namanya sama, yaitu sayHello. Inilah polimorfisme. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.